itu nggak bisa ya. Saja, oke. Batas waktu sholat duha kapan? Batas waktu duha adalah 1 jam menjelang azan subuh ya. Ya, 1 jam menjelang azan subuh, azan zuhur. Jadi sholat duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, duha ini bisa dikerjakan 12 rakaat. 2 2 2 2 2 2 ya. Atau teman-teman bisa kerjakan 4 4 4 atau 2 rakaat dulu minimal udah oke banget ya. Ustazah, saya sholat duduk di kursi karena semua persendian sakit, gak apa-apa. Ada dalil, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau gak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau gak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau gak bisa ya telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk, oke? Gak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau laki-laki, ya dia kalau mimpi harus mandi ya, teman-teman ya. Oke. Kalau mimpi harus mandi ya. Oke, mimpi basah. Ustazah, sah nggak kalau sholat badan berminyak masuk bau balsem? Sah selagi nggak kena najis ya. Ustazah, kalau tahiyat nggak ngelihat ke jari telunjuk nggak apa-apa. Cuman kan dulu karena nggak tahu. Sekarang udah tahu kan. Pokoknya kita sholat itu lihat sejadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu matanya kita pindahkan ke arah telunjuk. Lalu kemudian setelah selesai baru kita pindahkan lagi mata kita ke tempat sujud. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Sebaiknya menghadapi sakaratul maut ditalkinkan la ilaha illallah atau Allah saja. Teman-teman, aku coba jelasin cara talkin ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Jadi gini guys. Oke, gitu ya. Tentang talqin jenazah. Jenazah itu kan meninggal. Ya, ini misalnya kepalanya, ini misalnya adalah kakinya. Oke, ini kepalanya, ini kakinya, ya. Maka caranya gimana? Teman-teman coba pegang kakinya dulu. Kalau kakinya sudah beku, berarti nyawa nggak ada lagi di kaki. Coba pegang pahanya. Kalau pahanya masih hangat, itu masih bisa. Ucapkan ke telinganya. Ucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah. Nah, ketika mengucapkan ini ke telinga mereka, yang pertama bahwa tidak boleh buru-buru. Tidak boleh dipaksa karena orang yang sakaratul maut itu dia sedang melawan rasa sakitnya. Kalau seandainya kita paksa nanti dia marah. Pelan-pelan aja. Nah, ketika dia mengucapkan, seketika kita udah bilang sama dia, ucap la ilaha illallah. Lalu kemudian dia udah mengucapkannya, jangan ajak dia ngomong lagi. Karena kita berharap itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Lalu kemudian setelah dia melakukan yang namanya setelah dia baca talqin, lalu kemudian dia tidak mengucapkan itu semuanya, maka kita pelan-pelan aja. Atau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kemudian dia ngomong, maka ucapkan lagi. Nah, ketika dia udah hampir sakaratul maut dalam posisi za'an. Za'an itu adalah udah di sini. Ya, itu biasanya ciri-cirinya matanya udah ke atas. Ya, matanya udah ke atas, badannya udah kaku. Saat itu hanya cukup ucapkan Allah saja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Allah saja. Karena posisi sakaratul maut itu sakit ya. Saja kalau sholat hajat di waktu duha boleh. Sholat merem boleh enggak? Jangan ya. Bahwa sholat itu mesti teman-teman tutup matanya. Sholat itu mesti ini guys.
buka matanya, buka bibirnya. Membuka, menutup bibir dan menutup mata di dalam sholat itu adalah makruh. Boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Oke, boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bila kita sedang sholat witir, rokaat terakhir, rokaat terakhir, tapi keburu azan subuh, tidak sah. Tapi kalau mau dilanjut nggak masalah ya, lain kali hati-hati, 1 rakaat cukup ya, karena udah masuk waktu azan, waktu sholatnya udah habis. Sementara syarat sahnya sholat adalah sesuai dengan waktu sholatnya. Oke, Ustazah, supaya anak laki-laki mau 14 tahun, Mbak Dinda maksudnya gimana? Saja sebentar ya. Jika sholat belum tahu arti atau bacaan sholatnya, ya palingan tidak khusyuk aja. Mengetahui arti bacaan sholat itu tidak sampai ke status wajib. Cuman kita jadi tidak khusyuk aja. Jadi tidak khusyuk aja ya teman-teman ya. Jadi usahakanlah arti bacaan sholat itu dihafal. Cuman dikit aja. Adalah Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Kan dikit aja kan teman-teman ya. Ustazah, kalau haid udah 15 hari berhenti, setelah 3 hari keluar lagi, itu istihadah. Hari ke-15 mandi, setelah itu kalau keluar terus maka silahkan sholat, puasa dan lainnya. Ustazah, tadi sholat duha jam 7.33. Apa udah masuk waktu duha? Sepertinya sudah sih. Kalau jam segitu ya. Ustazah, sebentar ya. Saya punya anak laki-laki 14 tahun. Perlu diajarin mimpi basah. Maksudnya gimana Mbak Dinda? Ustazah, boleh nggak sholat taubat dan hajat diberikan sesering mungkin? Boleh, nggak masalah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat untuk sholat taubat dan hajat ya. Minimal 2 rakaat, maksimal adalah 12 rakaat ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah usaha kredit PAY letter? Jangan ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan usaha yang ada muatan riba ya. Ustazah, kalau umroh naik pesawat 9 jam, sholat sama tayamumnya gimana? Di dalam pesawat ada air kalau mau berwudu, kalau enggak ya tayamum, sholatlah sambil duduk. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Di mana arah pesawat, di situlah arah kiblat. Caranya begini, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca misalnya. Lalu kemudian setelah itu basuh mukanya sekali aja. Ambil lagi tangan kanannya, ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Nah ini tangan kanan dari punggung tangan terus sampai ke siku. Terus ujungnya ke jempol ya. Terus dari sini ujungnya ke jempol. Udah. Tayamum hanya muka dengan tangan aja dan gak pakai kumur-kumur. Udah sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat ya. Udah gitu aja, muka dengan tangan aja ya. Ustazah, gimana Ustazah? Sebentar ya. Batas jamak 7 hari ya. Ustazah, bolehkah langsung witir setelah Isya? Boleh. Teman-teman sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Ustazah, kalau sholat duha cuman 4 rakaat boleh. Kalau dia 4 rakaat, 2. Sengaja aku sholat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi totalnya adalah 4 rakaat. Ustazah, gitu ya. Ustazah, sebentar. Sholat taubat kan ada bacaan pas sujud. Kalau nggak hafal gimana? Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Nah setelah sholat baru berdoa. Dan boleh sambil baca buku, nggak jadi masalah ya.
Ustazah pinjam uang di bank syariah selagi di atasnya Bank Indonesia riba. Ustazah bolehkah sedekah subuh atas nama orang tua yang non muslim? Gak boleh ya. Ustazah sedangkan kalau dia meninggal aja nih, ada teman kita non muslim meninggal nih, kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita nggak bisa doakan agar kuburannya lapang, dia dimasukkan ke dalam surga, nggak bisa. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, baru lihat aku sekarang, boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, sholat ba'diyah isya boleh ditunda nggak? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Misalnya nih kita sholat isya, lalu kemudian menuju ba'diyah isya, kita diemin anak dulu, ya kita siapin makan buat suami dulu, atau misalnya kita sekedar jaga kedai dulu, maka boleh aja ya teman-teman untuk melakukan yang namanya sholat ba'diyah setelahnya. Oke, sholat witir berapa rokaat? Witir itu bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat ya. Bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat ya. Ustazah aman ya teman-teman. Ustazah, oke, sholat fardu baca ayat pendek surat Yasin tapi ayat-ayatnya apa-apa aja yang boleh, bebas. Teman-teman, setelah sholat fardu kita dianjurkan baca ayat pendek. Nah, ayat pendeknya itu bebas aja guys, nggak jadi masalah. Ya, ayat pendeknya itu bebas. Mau teman-teman baca ayat kursi ya, mau teman-teman misalnya baca surat-surat yang lain seperti Yasin 3 ayat pertama, atau misalnya sekedar baca Al-Baqarah 2 ayat pertama, nggak masalah ya. Ustazah, oke aman ya guys. Ustazah, kalau ayat pendeknya itu aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa mbak, ya nggak masalah. Itu aja nggak jadi masalah. Nah teman-teman kita nih cuma itu aja kok mbak. Cuma mereka lagi pada mandi, nanti kita tanya mereka, kayaknya aku yakin doa ayat pendek mereka itu aja ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, biar aja mereka mandi sambil dasteran ya kan. Nah biar aja mereka mandi. Tapi aku mau bilang nih, jangan kasih tahu mereka seperti biasa bahwa ayat pendek itu aja nggak masalah. Mbak nggak sendiri. Semua teman-teman kita yang lagi mandi semuanya itu kok. Ya kan? Nah semuanya itu kok ayat pendeknya. Ya zuhur dia qul huwallahu ahad. Asar dia itu lagi. Maghrib dia itu lagi. Kayak gitulah mereka mbak. Ya kan? Nah gitu ya. Lipstiknya merek apa? Lipstick aku Buttons Craft. Nah, Buttons Craft ya guys. Oke. Sama aku juga gitu, ya kan? Nah, baru kelar nyuci kok sama aku. Sama ya, ya Allah, aku juga baru kelar nyuci dalam hatiku. Tapi aku sering berniat untuk mencuci, tidak apa-apa lah kan, satu niat dianggap satu kebaikan dalam hadis arba'in ya. Oke gitu ya teman-teman. Ustazah, oke sebentar. Oke, aku punya balita, aku mau mandi wajib sama anak, boleh nggak? Maksudnya mandi wajib sama anak nggak ada larangan mbak mau mandi wajib sama anak. Tapi kenapa? Buat apa? Mandi aja sendiri. Oke gitu ya. Oke Ustazah, iya. Saat saya sholat duha niat 4 rokaat tapi lupa di rokaat keduanya saya duduk tahiyat akhir. Nah ini salah. Jadi harus benar niatnya, benar amalnya ya. Oke ya Ustazah, kalau misalnya kita jadi makmum lalu diimamin sholat, bacaannya nggak fasih, terus apa yang dilakukan? Nah imam ini bacaannya harusnya dia membacanya dengan tepat. Misalnya nih cara bacaan Al-Fatihah imam. Ada yang langsung tuh guys, dari Al-Fatihah sampai walad dolin langsung. Dia bacaannya wasol. Wasol itu lanjut terus ya tanpa nafas. Itu selagi makhorijul hurufnya benar, ya tajwidnya benar, itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya dia nggak benar, lebih bagus jangan berimam ke dia atau cari imam lain atau
nasihati dia. Oke, karena menghilangkan satu mat atau panjang pendek dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Oke ya, Ustazah, oke, baca Al-Muluk setelah maghrib nggak ada masalah. Ustazah, sholat duha 4 rakaat, 8 rakaat pakai tahiyat awal nggak? Kalau teman-teman sholat sunnah, misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat kayak gitu kan. Maka kalau dia langsung 4 rakaat, maka teman-teman caranya begini ya. Caranya begini, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ntar ya guys, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya, dia cuma ada tahiyat akhir aja. Oke, sebentar ya. Kalau imamnya nggak kunut di subuh, gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut, nggak ada masalah. Ya, tidak akan berdosa. Sholatnya sah. Ustazah, saya sholat makmum dalam rakaat kedua kebelet kentut. Apa boleh dikeluarkan atau ditahan aja? Menahan kentut dalam sholat itu adalah makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Nah, ditahan atau dibuang, jawabannya dibuang. Ambil wudhu lagi, oke? Tapi kalau ditahan, sholatnya sah. Dia cuma makruh saja. Oke, Ustazah, doa iftitah dalam Al-Fatihah boleh nggak tidak dibaca semua jenis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah? Nggak baca iftitah nggak jadi masalah. Nggak baca iftitah nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Iftitah itu cuma sunnah pada semua jenis sholat ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Ustazah, kalau zikir tiap hari doanya Nabi Yunus itu gimana? Nggak ada masalah ya. Oke, siap Mbak Lia ya. Oke, Ustazah, apakah boleh sedekah subuh ditukar dengan uang besar? Nggak masalah ya. Misalnya dia 2000, lalu kemudian ditukar dengan uang besar, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, siap Mbak Yana. Apakah wanita mimpi basah mandi? Sedekah subuh buat orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Caranya begini. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, lalu kemudian teman-teman berdoa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti, siap Mbak Ramdhani ya, Mbak David. Berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, anakku sehatkan, itu boleh, gak jadi masalah ya. Sholat duha 4 rakaat, habis Al-Fatihah apa baca ayat pendek? Ya, setiap rakaatnya baca ayat pendek ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Ustazah, sholat duha 4 rakaat langsung dikerjakan apa 2 rakaat? Saran aku 2 aja biar lebih gampang. Contoh, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat pertama dianjurkan asyam, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi kalaupun enggak masalah, baca ayat lain juga enggak ada masalah ya. Ustazah, wudhu pakai handuk gimana? Maksudnya teman-teman lagi pakai handuk, terus teman-teman pengen wudhu. Nggak ada masalah, itu cuma adab saja. Siap Mbak Eli ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Itu nggak masalah. Qobliyah subuh setelah azan sampai kapan batasnya? Jadi begini Mbak. Bahwa yang namanya qobliyah atau ba'diyah dalam sholat fardu, itu dia bisa dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya. Contoh, teman-teman azan subuh jam 4.30. Lalu kemudian teman-teman baru bangun jam 5.
Itu kan jam 5 masih ada waktu subuhnya itu. Maka masih bisa teman-teman qobliyah subuh dulu 2 rakaat lalu sholat subuh 2 rakaat ya. Atau misalnya azan zuhur jam 12:30. Teman-teman baru sholat jam 1. Nah di jam 1 itu teman-teman qobliyah dulu, baru sholat zuhur, baru ba'diyah, tidak jadi masalah. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Pokoknya dia selagi masih ada waktu sholatnya ya. Saja semua jenis sholat sunnah kalau ambil rokaat tidak ada tahiyat awaliyah. Betul sekali oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow aktifkan tombol loncengnya ya. Supaya kita bisa berteman bersama di akun ini. Aku jelaskan. Kalau sholat sunnah mau 4 rokaat 1 kali salam itu tidak ada pakai tahiyat awal. Contoh misalnya, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Sholat duha langsung 4 rakaat. Itu nggak pakai tahiyat awal. Contoh kita sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu tanggal 5, 6, 7 Oktober. Ini kan hari Kamis nih. Besok Jumat, besok lagi Sabtu. Besoknya lagi Minggu nih. Nah hari Minggu itu teman-teman boleh puasa Yaumul Bid. Minggu, Senin dan Selasa ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, kemudian sholat duha, kemudian puasa Yaumul Bid, sholat duha, kemudian sebentar ya, puasa Yaumul Bid, sholat duha dan jangan lupa witir ya. Oke, gitu ya. Ustazah minta doa untuk relawan. Ya kita doakan ya. Sholat witir ya, Salah sholat witir ya. Ustazah sebentar ya. Boleh nggak habis isya sholat witir, nanti habis tahajud nggak witir lagi? Benar ya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir. Boleh nggak? Boleh. Tapi tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Karena kalau witir dikerjakan 2 kali dia jadi genap. Contoh, sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 genap. Jadi witir cuman boleh 1 kali aja. Ustazah, aman ya. Ustazah, sholat witir bolehkah 3 rakaat apa 1 rakaat? Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Nggak ada problem ya. Ustazah, sebelum melakukan tahajud, apa harus sholat hajat dulu? Oh, nggak ada hubungannya, Mbak. Kalau tahajud, kalau hajat ya hajat. Itu 2 jenis sholat yang berbeda ya. Ustazah, sholat doa baca suratnya ad-duha boleh nggak? Ayat lain pun boleh. Ya, rakaat 1 dari surat ad-duha itu dianjurkan bahwa rakaat 1 asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Ya dong. Tapi itu tidak harus ya teman-teman ya. Rakaat 1 asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi tidak harus itu, nggak apa-apa. Teman-teman boleh pasang niat yang doa hayat yang lain aja. Nggak masalah ya. Ustazah, saya sering nanya tapi nggak dijawab. Sedih banget. Maafin aku ya guys. Maafin ya kalau nggak kebaca ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, sholat tahajud apakah harus panjang? Tidak, 2 rakaat cukup. Sholat sunat rawatib dikerjakan kapan? Sholat sunat rawatib dikerjakan kapan? Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Siap Mbak Virgo. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku ya.
Tadi ada yang nanya apa ya guys? Lupa aku. Apa tadi guys? Lupa aku ya. Oke, sama-sama Mbak Uni Lilak. Apa tadi yang barusan geng? Apa lu lihat-lihat? Apa tadi yang barusan? Lupa dah. Oke, dah lupa ya. Oh rawatib ya, rawatib ya. Baik, baik, baik. Rawatib itu bapaknya, ibaratnya gitu. Si bapak ini punya anak, ya, namanya si Qobliyah dan Ba'diyah. Qobliyah itu adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu adalah setelah sholat fardu. Nah, hukumnya ada yang sunnah muakkad. Kapan dilakukan? Ini dia. 2 rakaat sebelum subuh. Lalu 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu totalnya. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, Ustazah. Wudhu tanpa pakaian itu cuman adab, dia bukan syariat, cuman kurang beradab aja. Secara hukum tidak masalah ya. Ustazah, berapa menit lalu kita udah wudhu, keputihan luar biasa keluar, apakah harus diulang wudhunya? Maka teman-teman yang keputihan itu nggak boleh jauh jaraknya antara keputihan dengan wudhunya. Jadi setiap ngambil wudhu harus teman-teman hapus dan kemudian langsung sholat. Hal itu sama dengan orang yang istihadah, yang haidnya lebih dari 15 hari. Maka dia istihadah, maka dia wudhu, dia langsung sholat. Ya, dia wudhu, dia langsung sholat. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang keputihan memang dia agak ribet sedikit. Nah, kalau dia mau sholat, dia mesti cebok. Dia bersihkan lalu kemudian dia nggak boleh pakai celana itu lagi. Nah, sholatnya orang yang keputihan dan orang istihadah itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara sholat dan wudhunya. Jadi habis wudhu dia langsung sholat. Semoga paham ya. Nanti minum madu akasia yang aku spill itu bagus banget untuk keputihan dan haid gak lancar seperti Mbak ya. Keputihan boleh puasa, tapi keputihan harus disembuhkan ya guys. Karena keputihan itu mengganggu ibadah kita. Nanti ada rezeki, boleh beli madu akasia yang aku spill itu udah terceo rata-rata 1 ton di akun kita ya. Rata-rata udah banyak yang terceo ya. Oke, Ustazah, ya keputihan minum madu akasia. Udah merasakan kan manfaat madunya kan guys? Oke, Ustazah sebentar. Bagaimana doa sujud terakhir sholat? Apakah diselipkan? Iya, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sujud. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka teman-teman boleh melakukan yang namanya doa di sujud terakhir. Ya, baca. Apa doanya? Pengen doa anak soleh, Robbi habli minas solihin. Ya, pengen hati tenang misalnya, atau pengen keluar dari masalah, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Oke? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi gak ada masalah. Oke, Ustazah, oke aman ya. Nah itu dia doanya ya. Ustazah, apakah boleh puasa yang mulbit sedangkan puasa kodo belum dikerjakan? Boleh, tapi setelah itu ganti puasanya ya. Ustazah ganti puasanya. Aku mau beli madu untuk kesehatan. Madu kita itu bagus banget guys. Madu kita itu bagus banget. Teman-teman belilah. Ya, rata-rata terceo 1 ton lebih itu. Kolesterol minum madu akasia. Betul ya. Hasil setiap orang berbeda tapi yang sembuh udah banyak nih. Tuh. Nih. Kolesterol nih. Bener Zah, kolesterol dan asam lambung. Rasa-rasa mau kentut. Cuman di sini ada tuh. Oke ya. Saja kalau ada suami gak bisa baca Quran bagaimana? Jadi kalau gak bisa baca Quran itu berdosa. Mau gak mau suami kita, mau kita tetap belajar Al-Quran itu wajib. Sampai bisa.
Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah, tidak wajib lagi. Jadi boleh nggak baca Quran Latinnya aja? Nggak boleh. Jadi baca Quran tuh harus Arabnya, harus pandai bahasa Arabnya. Terus Quran Latin ya baca Arabnya, kalau terkendala baru baca Latinnya. Ya, jadi teman-teman, Quran Latin itu bukan untuk kita baca Latinnya, tapi untuk supaya kita belajar Al-Qur'annya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya, baca Arabnya lagi, terkendala baru baca Latinnya. Kayak gitu guys, oke. Jadi belajar baca Al-Qur'an ya. Habis sholat, salam kanan, salam kiri. Saya kentut, apa boleh saya zikir? Cuman di sini nih yang berani nanya gini nih. Habis salam kanan kiri terus kemudian saya kentut. Apakah boleh dilanjutkan zikir? Boleh. Ya boleh aja. Karena zikir dan doa itu nggak wajib wudhu ya. Jadi kentut itu cuman batasnya ke kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah batal dia. Ke kiri nggak wajib salam, nggak ke kiri udah kentut nggak apa-apa. Yang penting ke kanan jangan kentut ya. Karena rukunnya itu cuman salam ke kanan ya. Mau nanya lebih aneh lagi takut terlalu jauh. Tapi banyak membantu Zah. Ya nggak apa-apa kita ngobrol kan tanpa penilaian apapun. Aku nggak akan nilai apapun kok teman-teman. Tanya aja, selagi bisa terbaca aku baca ya. Saya niatnya mau mandi junub habis air, tapi malah lupa nggak baca niatnya. Ingatnya setelah mandi. Nggak masalah, cuma problemnya adalah kalau terlalu sering itu problem. Sebenarnya niat itu boleh tidak dilafazkan. Sekedar kita tahu kita mandi, itu menurut Imam Hanafi. Tapi jangan terlalu sering ya. Bagaimana kalau alasannya pisah karena suami nggak mau belajar? Belajar apa dulu Mbak? Belajar apa nih? Suaminya nggak mau belajar apa? Saya niatnya, oke udah ya, sebentar ya. Oke. Kami LDRan ikut senam tanpa izin suami, apakah dosa? Kalau memang betul, yang penting polanya. Kalau selama ini dia mengizinkan pergi senam, pergi aja, nggak masalah. Tapi kalau seandainya dia polanya tidak mengizinkan, biasanya dia nggak mengizinkan nih, maka nggak boleh pergi tanpa izin dia. Ya, itu tergantung pola suami istrinya. Hanya saja senam indoor aja ya, karena kita perempuan. Saya mau nanya, kalau habis wudhu, oke, terus ROKOK sebelum sholat batal nggak? ROKOK tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, oke, apa beda wirid sama zikir? Itu cuma beda bahasa aja kok ya. Ustazah, gimana nggak mau? Oh gitu, suaminya nggak mau belajar Quran terus diceraikan? Jangan. Jadi gini konsep cerai itu. Bertahanlah dalam rumah tangga selagi rumah tangga itu tidak banyak mendatangkan dosa buat kita. Intinya adalah rumah tangga itu bagaimana ketika kita berumah tangga kita menjadi ajang untuk ibadah dan masuk surga. Ketika dia nggak sholat, kita sholat. Jangan cerai dulu. Ya, jangan cerai, itu tidak jadi alasan cerai. Karena kenapa? Karena kita usahakan dia bisa sholat dengan kehadiran kita. Yang penting dia nggak ngelarang kita sholat. Nah, dia nggak baca Quran, dia nggak puasa. Udah, kita ingatkan, doakan. Kita tetap baca Quran dan puasa. Yang penting kita bisa menjadikan rumah tangga itu sebagai ajang untuk ibadah. Ya kan? Tapi kalau kasusnya misalnya dia selingkuh. Akhirnya kita nggak kuat melayaninya. Kita juga jadi dosa loh. Dia berdusta. Kita juga ikutan dusta. Ya dosa juga kita. Atau dia misalnya nggak nafkahin. Kita jadi nggak mau melayanin. Dia menghina. Kita mencaci. Dia memukul. Kita melempar. Dosa semua rumah tangga tuh baru boleh diakhiri. Tapi jika dosanya cuma diri dia. Dan kita tidak berdosa atas perbuatan dia. Pertahankan, karena jangan-jangan di situ ajang kita untuk ibadah. Semoga tahu standar kapan pernikahan itu harus diakhiri, kapan pernikahan itu harus dilanjutkan. Mesti tahu standarnya. Standarnya jika pernikahan itu masih bisa mendatangkan pahala dan tidak bertubi-tubi mendatangkan dosa, pertahankan aja. Tapi kalau sudah mendatangkan dosa, setiap ketemu dia berantem, menghina, ya udah akhiri. Ngapain kita berdosa nyakitin orang karena pernikahan, oke? Puasa Nabi Daud gimana dan manfaatnya? Oke, puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang mana sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Udah gitu aja. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah.
Nah, persoalannya adalah puasa Daud ini adalah puasa nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, puasa nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Manfaatnya adalah suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, seandainya dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena kalau tidak dibolehkan, itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku akan wajibkan puasa Ramadan untuk umatku, kan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Artinya apa? Puasa Daud itu nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah, dan puasa Daud itu nomor dua setelah puasa Ramadan. Setelah puasa wajib, maka puasa Daud. Kok aku batuk ya? Ustazah, oke aman ya. Tahajud dulu apa taubat dulu? Tahajud dulu apa taubat dulu, bebas aja. Mau tahajud dulu boleh, mau taubat dulu boleh. Ustazah, oke aman ya. Oke. Pernah dengar ada ngaji ayatnya diulang, tapi kalau saya tidak paham mana mesti diulang. Apa maksudnya Mbak Indah? Ustazah, sebentar ya. Pernah dengar ada ngaji yang ayatnya diulang, tapi kalau saya tidak paham mana yang mesti diulang. Apa ya? Pertanyaannya lebih berat daripada ujian hidupku ini. Oke ya. Ustazah, oke, bolehkah baca Al-Kahfi dilanjut nanti setelah dua? Boleh. Ya, boleh sepertiga habis maghrib tadi malam sampai subuh tadi. Sepertiga dari subuh ini sampai siang tadi. Sepertiga lagi Al-Kahfi dari siang nanti sampai maghrib nanti. Masih boleh ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid besok tuh Selasa, Senin, Selasa. Bagaimana dengan puasa Seninnya? Jadi gini, besok tanggal 5, 6, dan 7 kita kan puasa Yaumul Bid. Hey teman-teman, coba lihat juga video-video aku ya guys. Di dalamnya banyak banget ya 2 hari ini tentang puasa Yaumul Bid. Ya, coba aku jelaskan. Hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa nanti berarti tanggal 5, 6, 7 Oktober nanti ya. Ini kan Jumat nih ya. Itu kita semua berpuasa Yaumul Bid ya. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, 5, 6, 7. Nanti niatnya, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Ya, kemudian puasa seperti biasa, dan kemudian kalau di hari Senin nanti tetap niatnya Yaumul Bid. Jadi ketika berbenturan antara Senin dan Kamis dengan Yaumul Bid, maka niatnya Yaumul Bid aja. Apakah kalau kita sholat berdoa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Doa setelah sholat boleh pakai bahasa Indonesia, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, boleh nggak haid ikut mandikan jenazah? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apakah wanita haid boleh ziarah? Tidak dilarang secara tegas, itu ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau takut boleh tunda dulu. Kami lagi LDRan, apakah keluar rumah harus selalu izin walau hanya ke warung? Tentu tidak. Ya tergantung pola dengan suaminya. Komunikasikan, bang aku baik-baik aja kok, nggak semua hal ya aku harus izin. Oke, yang penting kamu baik-baik ya, selebeu. Itu cukup kok teman-teman ya. Nggak mau ke rumah tetangga sebentar ngantar lauk harus izin, enggak, nanti lauknya keburu dingin. Enggak sekaku itu ya, itu kaidahnya umum, tidak bersifat detail ya. Ustazah, kalau dengar ngaji di YT tapi ada salah-salah, tapi terus lanjut mengikuti, enggak apa-apa. Belajar itu pelan-pelan. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa? Iya Mbak Noian. Siapa yang membaca Al-Quran selewel, siapa yang membaca Quran dan dia mantap membacanya, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Quran dapat pahala. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar di akun ini ya. Ustazah, usaha briling nggak apa-apa karena itu tidak dikhususkan untuk hutang piutang. Orang numpang transfer, orang numpang untuk bayar GP, nggak masalah tuh ya. Oke, Ustazah, oke.
Menurut Ustazah, boleh nggak non muslim masuk masjid? Bukan menurut saya, menurut Islam. Jawabannya tidak boleh. Yang saya jawab, tidak ada satupun yang menurut saya ya guys. Kalau ada menurut saya, maka biasanya itu saya akan bilang. Tapi semua yang saya bilang nggak menurut saya, menurut Islam memandangnya ya. Ustazah, oke, sedang BAB tiba-tiba kita ingat berdoa dalam hati. Selagi tutup bibir, ucapkan dalam hati nggak jadi masalah. Kayak kita kan kalau mau cebok baca doa. Masih ingat ya doa cebok ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya, itu doa cebok. Boleh. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir dan baru lihat aku sekarang, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Nah, ini dia doa cebok. Aku coba untuk sematin ya. Yang cebok panjang, catat dong Zah, tuh dia ya. Allahumma hassin farji minal fawahish. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikan hatiku dari perkara munafik. Itu dia ya, aku udah sematkan di bawah ya. Nah, jadi kalau cebok baca itu tapi ucapkan dalam hati aja ya. Ustazah kayak gitu ya, ucapkan dalam hati aja guys ya, nggak masalah. Oke. Ustazah, oke, aku semenjak kenal Ustazah jadi tahu doa cebok dan udah hafal Zah. Ya, terima kasih. Jadi gini, masuk WC kan baca doa, keluar WC baca doa, mau mandi junub baca doa, mau berwudu juga baca doa. Nah, kemudian mau cebok juga baca doa. Itu di dalam hati guys. Ya, boleh nggak masalah di dalam hati ya. Tapi kalau lagi sholat itu usahakan berbisik sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Nah, itu berbeda kalau baca Quran. Kalau baca Quran usahakan kuat-kuat. Ya, bersuara supaya tepat antara makhorijul hurufnya, supaya tepat kita tajwidnya dan seterusnya. Oke. Apa hukumnya mandi junub di kamar mandi yang digabung dengan WC? Nggak ada problem Pak, aman aja. Apakah kalau setelah Isya boleh sholat witir 1 rakaat? Boleh, nggak ada masalah ya. Nah, jadi sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya ya, lalu kemudian setelah itu witir 1 rakaat, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Oke, gitu ya. Ustazah, ya. Apakah kalau setelah Isya, udah ya. Witir cuman 1 kali dalam 1 malam, tidak boleh 2 kali, benar. Ustazah, bolehkah lagi belajar Al-Quran tiap Jumat baca Al-Kahfi sendiri di rumah? Nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, seorang suami sholat di rumah bacaan Al-Fatihahnya nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Kalau dia sholat sendiri ya dia nggak bersuara lah. Kecuali kalau dia berjamaah ya. Makan sebelum sholat boleh nggak Ustazah? Boleh. Jadi begini teman-teman, makan wudhu itu makan minum tidak membatalkan wudhu. Jadi teman-teman wudhu terus makan minum sholat nggak ada problem. Ustazah, apakah buang air kecil, apakah buang angin batal nggak kalau baca Al-Quran? Kalau membaca Al-Quran usahakan wudhu. Walaupun Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu. Kecuali dia Quran yang ada terjemahannya. Oke. Ustazah Ustazah sholat witir 1 rakaat. Saya witir 1 rakaat setelah dapat ilmu dari Ustazah. Mantap ya. Ustazah, cara berdoa sholat duduk. Maksudnya cara berdoa sholat duduk. Aku nggak paham maksudnya gimana. Ustazah, tentang kentut depan, bagaimana membedakan itu kentut atau bukan? Kentut depan, tengah, belakang, nggak usah, terserah mau namanya jenisnya apa, kentut apa. Yang penting keluarnya sesuatu dari kubur, dubur atau di antara keduanya itu adalah membatalkan sholat.
membatalkan sholat. Jadi kalau yang keluar angin tidak perlu ngambil wudhu lagi. Yang kalau keluar sama cairan ya teman-teman harus wudhu lagi ya. Dan kemudian setelah itu harus nggak boleh dipakai lagi celananya. Ya pokoknya keluarnya sesuatu dari kubur dubur dan di antara keduanya itu adalah bagian dari apa namanya guys? Bagian dari yang membatalkan ya. Saja, oke, apakah bisa sampai doa yang disampaikan dalam hati? Allah bisa membaca isi hati. Doa nggak harus pakai mikrofon. Saja, aku kalau lagi sholat suka baca tahiyatnya suka diulang karena suka lupa, nggak boleh. Jangan diulang-ulang, takutnya nanti kebiasaan was-was. Kalau udah, ya udah kayak gitu ya. Saja, oke ya, sebentar ya. Bolehkah kita mendoakan orang yang jahat agar dapat balasan? Nggak perlu didoakan. Dia juga pasti dapat, buang-buang waktu aja. Ya doakan yang baik-baik aja. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Dengan mendoakan energi kita menjadi negatif guys. Ya Allah terbalik lah motornya nanti. Energi kita negatif ya buang waktu. Allah pasti balas dia. Tenang aja lah ya. Ustazah biasanya berdoa pas sujud. Sekarang gak bisa sujud karena sakit. Gimana caranya? Ada dalil sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau gak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau teman-teman sholat dalam keadaan duduk. Biasanya kan takbirnya gini ya. Allahu Akbar. Rukunya gini kan. Allahu Akbar. Ya sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah dibanding rukunya. Kayak gini. Nah nanti doa di sujud terakhir kayak gini aja. Doa sujud terakhir gak harus nempel keningnya ke sejadah. Gak harus teman-teman. Yang penting sujud lah. Seperti teman-teman bisa membayangkan itu sudah sujud ya. Ustazah, mbak saya mau tanya. Sholat di kamar mandi boleh gak? Gak boleh mbak. Maaf melenceng Ustazah. Saya mau tanya. Sholat di kamar mandi boleh gak? Iya melenceng sini. Canda ya guys. Sholat di kamar mandi mana boleh geng. Ada aja pun si kawan ini. Nggak boleh guys. Sholat di kamar mandi. Wudhu di kamar. Tapi betulan sholat loh yang ditanyakan guys. Mungkin mbak salah ketik kali mbak. Mungkin mbak bertanya wudhu di kamar mandi. Kalau wudhu boleh mbak ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah membaca al-waqiah habis sholat? Bagus, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, tolong kasih tahu cara sujud sahwi kalau lupa rakaat. DP dulu. Canda ya guys. Sujud sahwi, lari sujud sahwiku DP dulu. Oke, fokus ya teman-teman ya. Jadi gini guys, misalnya nih ya kita lupa rakaat ya, pakai DP pula. Setiap hari kita bahas sujud sahwi ya guys. Contoh misalnya DP 1000. Contoh lagi nih ya. Jadi kita lupa rakaat nih ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 aja dulu geng. Ya anggap 2 dulu. Oke. Setelah itu sholat aja kayak biasa. Sholat kayak biasa gitu kan. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam guys. Sebelum salam. Sujud iya Mbak Deni. Pak Deni ya. Sujud dulu. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Udah gitu aja. 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Nah itu adalah cara sujud sahwi bagi teman-teman yang suka lupa rakaat ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, saya memaafkan suami yang pernah zolim. Tapi saya sulit melupakan hingga menolak bertemu lagi. Mantan. Oh keluarga suami. Saya memaafkan keluarga suami yang pernah zolim. Tapi saya sulit melupakan hingga menolak bertemu lagi. Oke. Jadi begini ya. Kalau udah memaafkan ya sudah. Tapi jangan menolak bertemu mbak. Kalau kita ketemu memang qadarullahnya ketemu ya udah. Sekali-kali kita perlu datang jalin silaturahmi. Sekali-kali kita perlu datang walaupun gak lama. Kalau gak mau bertemu sama sekali itu bagian dari dendam mbak. Itu belum memaafkan. Izin ya mbak. Jadi datang aja lah mbak. Kan cuman sebentar. Habis tuh
Udah selesai ya. Ustazah, oke, untuk bulan Oktober ini puasa Yaumul Bid jatuhnya tanggal berapa? Nah, Oktober ini puasa Yaumul Bid itu lusa minggu. Ini hari apa? Jumat kan guys. Nanti besok kan Sabtu kan. Nah gitu ya. Nah kemudian Minggu, Senin, Selasa itu puasa Yaumul Bid 3 hari ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Ya 3 hari ya teman-teman ya. Nah 3 hari ya teman-teman ya. Nah itu udah aku buat di video aku. Teman-teman cek juga video-video aku ya. Jangan dicuekin aku di video. Kalau dicuekin nanti aku merajuk. Oke. Nah itu udah aku ingatkan di video ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau sedang sholat keluar pilek, batuk, flu itu tidak membatalkan sholat. Ya termasuk menangis itu tidak membatalkan sholat kecuali mengeluarkan suara. Misalnya, hacip, aduh. Batal dia. Oke. Karena dalam pikiran teman-teman adanya aku terus pas batuk. Ustazah Nela batal dia. Oke. Ustazah. Oke. Fungsinya apa puasa Yaumul Bid? Rasulullah SAW pernah bersabda. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, sholat witir dan sholat duha. Faka'anna masiyamad dahar. Bagikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Bolehkah uang zakat penghasilan dilebihkan? Boleh, nanti niatnya zakat dan sedekah. Kalau lupa kunut dalam sholat gak apa-apa ya. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman gak pakai kunut gak jadi masalah ya. Ustazah biasanya puasa Senin Kamis. Lalu sekarang lagi sakit, berhenti dulu gimana? Gak masalah ya. It's okay, gak masalah ya. Oke. Ustazah, saya terbangun jam 1, tidak tahajud lagi, tidak tidur, tahajud nunggu jam 3, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Yang penting belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud dan witir ya. Bimbang baca Al-Fatihah 2 kali, sah tapi jangan keseringan, takutnya itu was-was ya. Takutnya itu was-was guys ya. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ulang lagi kayak gitu. Jangan ya teman-teman ya. Bahwa usahakan teman-teman untuk tidak was-was. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ada alien biar aja lah di situ. Oke ya. Ustazah batas tahajud 10 menit menjelang subuh. Nggak ada masalah. 10 menit menjelang azan subuh itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, gitu ya. Siapa Iqbal? Bolehkah uang itu ditukar dengan uang sedekah subuh? Boleh, nggak ada problem ya. Nggak ada problem ya teman-teman ya. Ustazah, jadi uang besar ditukar dengan sedekah subuh nggak masalah ya. Ustazah, bagaimana cara agar iman ya nggak naik turun? Nggak bisa. Memang tabiat iman itu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Biasa tuh iman turun tuh nggak masalah teman-teman ya. Yang penting adalah teman-teman itu usahakan untuk kalau lagi malas tetap kerjakan gitu aja. Nggak usah dipikirin kali iman itu. Pokoknya kerjakan aja lah. Sholat kerjakan sebagai bentuk aktivitas kita. Ya puasa kerjakan. Kalau dia lagi malas paksakan. Oke. Gitu ya. Ustazah, kalau mendoakan orang meninggal apa harus disebut namanya satu persatu? Tentu tidak. Untuk orang tuaku, anakku, ibuku itu cukup ya. Ustazah. Sebentar ya. Ustazah, sedekah subuh misalkan lupa hari ini digantikan besok bisa nggak? Bisa. Bukan digantikan, dirapel ya. Lupa itu karena belum terbiasa aja. Terus aja sedekah subuh setiap pagi 2000 gitu kan. Lalu nanti kemudian berikan kepada yang berhak menerimanya setelah terkumpul. Boleh untuk kasih makan teman, takdir makan kawan, kasih makan kucing, bebas. Jam berapa mulainya tadi Ustazah? Jam 6 lewat.
ya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh kepakai sama kita? Misalnya aku sedekah 2.000 sampai 10 hari berarti udah 20.000. Tahu-tahu lewat cendol, aku pengen beli cendol, aku pakai uang sedekah subuh itu. Maka aku dapat pahala satu kebaikan. Karena aku pernah berniat sedekah, tapi pahalanya satu kebaikan saja. Tidak dapat pahala full kebaikan. Karena kebaikan yang belum dikerjakan tetap dapat pahala. Kebaikan yang belum dikerjakan atau tidak jadi dikerjakan tetap dapat pahala. Gampang kan? Siap Mbak Leonita. Oke, aman ya guys. Oke, aman ya. Ustazah, oke, bolehkah membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ngapain? Siap Mbak Aulia, Mbak Alia. Oke. Ustazah, ya kalau puasa yang mulbit cuma 2 hari boleh enggak? Afdolnya 3 hari. Tapi kalau mau 2 hari is oke. Oke, Ustazah, aku bendahara di musola suatu kali. Oh enggak boleh ya. Kita bendahara lalu kemudian kita butuh uang itu kita pinjam. Jangan. Karena itu uang umat. Kalau akad pinjam meminjam itu teman-teman harus jelas siapa yang meminjam. Saya yang meminjamnya. Yang kedua harus tahu orang yang meminjamkan. Jadi orang yang meminjamkan nih harus tahu dia. Berarti kan itu uang jemaah. Kemudian harus ada barang yang dipinjam dan barang menggantinya. Kedepan jangan lagi pinjam uang jemaah ya. Uang sedekah subuh nanti kan diganti Ustazah. Bukan persoalan digantinya. Tapi akad pinjam meminjamnya tidak selesai itu. Oke, Ustazah, jam berapa batas sholat subuh? Cahaya merah di atas langit ya. Teman-teman kan ada tuh cahaya merah di atas langit, yaitu udah habis waktu subuh ya. Ustazah, oke, saya sholat duduk tapi tidak sempurna. Karena saya stroke 4 tahun. Kalau stroke tidak bisa duduk, baring aja. Nggak jadi masalah. Dalam dalil, shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ilajam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Ya, jadi kayak gini guys ya. Kalau mbak stroke, mbak boleh sholat baring aja mbak. Misalnya nih ya, ini adalah kepala, ini adalah kaki. Kalau udah stroke, sholatnya teman-teman adalah arah kiblat. Sholatnya miring ke kanan aja. Nah, jadi dada dan wajahnya ke kiblat, ya. Dada dan wajahnya ke kiblat. Oke. Nah, nanti takbirnya gimana? Pakai gerakan kepala. Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami'allahu liman hamidah, baca dalam hati. Atau kalaupun tidak, ya cukup dengan gerakan tangan aja. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Atau mau baring, kalau baring kakinya yang ke kiblat. Wajahnya dinaikkan seperti ini supaya wajahnya ke kiblat. Ya, oke, kayaknya Ustazah pintar dari lahir, oh gitu ya. Nanti ku tanya mama aku ya. Ustazah, ya sholat qobliyah subuh jam 5 apa boleh? Qobliyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Jadi yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan subuh jam 12:30. Lalu teman-teman baru sholat jam 1 siang. Boleh aja teman-teman sholat qobliyah dulu. Lalu kemudian sholat zuhur. Lalu kemudian ba'diyah zuhur. Itu bisa ya. Ustazah aman ya. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Boleh aja ya. Ustazah, apakah hukum mengikuti arisan? Arisan itu nggak ada problem ya. Yang penting dia tidak boleh ada ribanya ya.